Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali pada program Hikmat Pagi. Sebelum kita menjalani segala aktivitas kita pada hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu yang Kau berikan pada kami pada pagi hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah pada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema Hikmat Pagi pada pagi hari ini yaitu Jangan Terlambat. Ayat nats diambil dari Matius 25 ayat 3-4 yang berbunyi demikian. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Demikianlah sabda Tuhan, syukur pada Allah. Selamat pagi saudara-saudara. Saudara, The Washington Post adalah sebuah surat kabar yang didirikan pada tahun 1877 di Washington DC, Amerika Serikat. Pemilik pertama dari The Washington Post bernama Eugene Meyer dari keluarga Graham. Kepemilikannya kemudian dilanjutkan oleh anak, menantu, dan cucunya. Lalu pada tahun 2013, kepemilikan The Washington Post beralih kepada Jeff Bezos setelah hampir mengalami kebangkrutan. The Washington Post pernah mengusut sebuah skandal yang membuat surat kabar ini terkenal. Namanya adalah skandal Watergate. Suatu kali, Washington Post mengingatkan tentang insiden tragis yang dialami kapal Titanic. Di ruang kendali, petugas sedang sibuk menjalankan tugasnya. Telepon kemudian berdering, 1 menit berlalu. Lalu pada menit yang kedua, si petugas tidak mau diganggu karena ia sedang terlalu sibuk. Menit yang ketiga pun berlalu dengan sangat cepat. Lalu setelah si petugas selesai dengan tugasnya, barulah ia mengangkat telepon yang pesannya berbunyi demikian. Ini tempat pengintai pada haluan kapal. Gunung es persis di depan. Putar haluanmu. Lalu dengan cepat si petugas pergi ke ruang kendali, tetapi semuanya sudah terlambat. Kebanggaan segala lautan itu menabrak gunung es dan kapal itu hancur, lalu menewaskan kurang lebih 1.600 jiwa. Saudara-saudara, andai petugas menanggapi telepon itu dengan segera, mungkin film Titanic tidak perlu dibuat. 3 kali kesempatan dilewatkan, dan ketika hendak menanggapi panggilan itu, ternyata semuanya sudah terlambat. Saudara, hal yang sama mungkin kerap dilakukan oleh kita sebagai anak Tuhan saat kita mendengar suaranya. Kebanyakan dari kita sebenarnya sudah mendengar dengan jelas apa yang menjadi peringatan dan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi seringkali kita justru menghiraukannya atau meremehkan semuanya itu. Saudara, bila kesempatan itu ternyata merupakan kesempatan yang terakhir, maka jika kita tidak serius menanggapinya, bisa-bisa kita pun akan tenggelam. Firman Allah mengingatkan kita agar selalu berjaga-jaga. Jika tidak demikian, bisa-bisa kita mengabaikan kesempatan yang Tuhan berikan, kesempatan untuk bertobat, untuk melakukan kehendaknya, untuk melayaninya, atau hal-hal yang lain. Saudara, perbedaan nyata antara 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana dalam bacaan pada hari ini adalah kita yang bijaksana harus selalu berjaga-jaga. Sementara yang bodoh terlambat menjaga minyaknya, dan akhirnya ia tidak bisa menyongsong mempelai itu. Saudara, jangan sampai terlambat. Mari kita berjaga-jaga. Jadilah bijak dengan berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk berjaga-jaga dalam menanti kedatangan-Mu. Kiranya ya Tuhan, ketika Engkau datang, kami didapati siap.
kami didapati menyongsong kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan mampukan kami menjalani hidup di dunia ini dengan kesadaran bahwa suatu saat Tuhan akan datang menjemput kami dalam kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini di dalam anugerah Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.